Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai bentuk soal persamaan nilai mutlak. Dalam hal ini adalah bentuk soal lanjutan dari bentuk soal ketiga dan bentuk soal keempat. Nah, ada dua bentuk yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung kita akan mengerjakan beberapa contoh soal terkait mengenai persamaan nilai mutlak. Baiklah, kita akan mulai dengan mengerjakan contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Yang bagian A, nilai mutlak dari 6 dikurang 4 dikali nilai mutlak X sama dengan 2. Yang bagian B, nilai mutlak dari 4 dikurang nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan 3. Ya. Untuk bentuk soal lanjutan ini ya, dimana bentuknya itu ada tanda mutlak di dalam mutlak ya, jadi ada tanda mutlak di dalam mutlak. Maksudnya apa? Lihat di sini, ini ada nilai mutlak X, kemudian ini notasi mutlak yang ada di dalam, ada lagi notasi mutlak yang ada di luar ini ya, jadi ada dua notasi mutlak dalam satu soal ya. Begitu pula yang B, ini notasi mutlak yang ada di dalam, kemudian ini notasi mutlak yang ada di luar. Nah, untuk mengerjakan bentuk soal seperti ini, kita tetap akan menggunakan cara teorema ya. Saya sarankan di sini kita akan menggunakan metode teorema agar lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Kita akan gunakan teorema di sini. Yang bagian A terlebih dahulu ya, saya tulis soalnya 6 dikurang 4 dikali nilai mutlak X sama dengan 2. Nah, langkah pertama kita akan hilangkan tanda atau notasi mutlak yang ada di luar ya, yang ini ya. Jika kita hilangkan tanda notasi mutlaknya, maka berlakulah metode teorema ini ya. Jika tanda notasi mutlaknya itu kita hilangkan, maka berlaku metode teorema seperti video-video yang sebelumnya. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 4 dikali nilai mutlak X sama dengan 2. Ya, jadi notasi mutlaknya sudah hilang, kemudian teorema berlaku. Ingat teorema, berarti ada dua kemungkinan jawaban, atau 6 dikurang 4 dikali nilai mutlak X sama dengan, ya karena di sini sudah positif berarti di sini negatif 2. Ya, jelas sampai di sini. Selanjutnya kita pindah ruaskan 6 ke ruas sebelah kanan. Berarti negatif 4 dikali nilai mutlak X sama dengan 2 dikurang 6. Selanjutnya negatif 4 dikali nilai mutlak X sama dengan 2 dikurang 6, hasilnya adalah negatif 4. Sehingga nilai mutlak X sama dengan negatif 4 pindah ruas, berarti negatif 4 dibagi negatif 4 hasilnya adalah positif 1. Ya. Kemungkinan yang kedua itu 6-nya kita pindah ruaskan ke kanan, berarti negatif 4 dikali nilai mutlak X sama dengan negatif 2 dikurang 6. Negatif 4 dikali nilai mutlak X sama dengan negatif 2 kurang 6 itu negatif 8. Sehingga nilai mutlak X sama dengan negatif 4 pindah ruas, berarti negatif 8 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah positif 2. Nah, ya kalau sudah seperti ini, apakah sudah selesai? Belum, masih ada notasi mutlaknya di sini ya. Ya, ini kemungkinan jawaban yang pertama. Ini yang kedua tadi ya, sehingga kita harus operasikan lagi ya dengan menggunakan metode teorema untuk mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 1 dan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 2.
Ya, pertama untuk nilai mutlak X sama dengan 1. Ya, berarti ada dua kemungkinan jawaban, ya kan? Kita gunakan metode teorema. Berarti ya, kemungkinan jawaban yang pertama adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1, ya, kalau cara teorema. Nah, kemudian kemungkinan jawaban yang kedua tadi adalah untuk nilai mutlak X sama dengan 2. Sama, menggunakan metode teorema, berarti ada dua kemungkinan jawaban, X sama dengan positif 2 atau X sama dengan negatif 2. Ya, sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah, ya, kita mulai dari angka yang paling terkecil, negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 1, dan yang terakhir adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 1, 1, 2. Ya, itu yang bagian A. Selanjutnya kita hapus dulu. Ya, di sini nilai mutlak 4 dikurang nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan 3. Ya, ingat langkah pertama tadi, kita hilangkan dulu notasi mutlak yang ada di luar, ya. Jadi notasi mutlak yang ada di luar yang ini hilangkan. Berarti 4 dikurang nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan 3. Nah, metode teorema berlaku di sini, ya. Langsung karena sudah notasi mutlaknya itu sudah kita hilangkan. Atau ada dua kemungkinan jawaban, ya. 4 dikurang nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan negatif 3. Nah, kita kerjakan dulu yang di sebelah kiri. Negatif 2 dikurang X, ya, tanda mutlak sama dengan 3. 4 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Karena 4 ini tadinya positif, maka berubah menjadi negatif. Berarti negatif nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan negatif 1. Ya, berarti negatifnya ini kita pindah ruaskan, atau negatif dikali negatif, ya. Maka hasilnya adalah 2 dikurang X sama dengan positif 1. Selanjutnya yang sebelah kanan, negatif 2 dikurang X, nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan negatif 3. Positif 4 pindah ruas, negatif, jadinya negatif nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan negatif 3 kurang 4, negatif 7. Maka hasilnya adalah positif nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan 7. Ya, dikali negatif, ya. Ini kali negatif 1, ya, sama ini juga kali negatif 1. Makanya jadinya positif. Ya, selanjutnya, ya, jadi di sini ada nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan 1, dan kemungkinan kedua nilai mutlak 2 dikurang X sama dengan 7. Kita akan kerjakan ini. Ya, yang bagian sebelah kiri dulu, ya, kemungkinan jawaban yang pertama tadi. Nah, ini kan nilai mutlak 2 dikurang X. Ini bisa kita gunakan sifat nilai mutlak, ya. Kita tukar 2 dikurang nilai mutlak 2 dikurang X itu sama saja dengan X dikurang 2. Ya. Sifat asosiatif. Sifat komutatif, ya. Nah, kita mulai. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 1. Ya, kita gunakan metode teorema tadi. Ada dua kemungkinan jawaban. Berarti X dikurang 2 sama dengan 1. Atau X dikurang 2 sama dengan negatif 1. Kita kerjakan dulu yang di sebelah kiri. Berarti X sama dengan negatif 2 pindah ke sebelah kanan. Berarti 1 ditambah 2.
maka X-nya itu sama dengan 3. Yang di sebelah kanan, X sama dengan negatif 2 pindah ke sebelah kanan, berarti negatif 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Yaitu untuk X dikurang 2 sama dengan 1. Ya, ini sudah. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua tadi adalah nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 7. Ya, sama dengan 7. Ya, kita gunakan metode teorema lagi. Berarti X dikurang 2 sama dengan 7. Atau X dikurang 2 sama dengan negatif 7. Ya, selanjutnya X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan. Berarti 7 ditambah 2. X nya sama dengan 9. Ya, 9. Atau yang di sebelah kanannya, ini X sama dengan negatif 7, negatif 2 pindah ke kanan, berarti ditambah 2. Maka X ini sama dengan negatif 7 tambah 2, itu adalah negatif 5. Ya, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kita urut dari yang paling terkecil angkanya, yaitu negatif 5. Ya, negatif 5. Selanjutnya 1, ya, X sama dengan 1. Selanjutnya X sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 9. Ya, itu untuk contoh soal nomor 1. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Bagian A, nilai mutlak 4X tambah 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali nilai mutlak 4X tambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Bagian B, 2 dikali nilai mutlak X dikurang 1 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan nilai mutlak X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Nah, perhatikan baik-baik contoh soal yang kedua ini, di mana angka atau bilangan yang ada di dalam notasi mutlak itu sama. Lihat di sini yang bagian A, 4X tambah 1, yang ini juga 4X tambah 1. Yang bagian B, lihat di sini X kurang 1, di sini juga X kurang 1. Nah, ketika kalian mendapat bentuk soal seperti ini, ya, di mana angka atau bilangan yang ada di dalam tanda notasi mutlak itu sama, maka kita akan lakukan permisalan. Ya, seperti apa? Misalnya di sini kita akan coba kerjakan di bagian A. Misalkan, ya, langsung saja kita kerjakan ya. Misalkan, nah, yang sama adalah nilai mutlak 4X tambah 1. Kita misalkan sebagai suatu variabel perubah, misalnya di sini saya Y, ya. Bebas mau P, mau A, mau B, ya bebas terserah kalian. Di sini saya Y. Maka bentuk yang bagian A ini akan berubah karena nilai mutlak 4X tambah 1 saya sudah misalkan sebagai Y. Berarti Y pangkat 2 atau Y kuadrat dikurang 5 dikali Y, ya, karena nilai mutlak 4X tambah 1 saya sudah misalkan sebagai Y, ditambah 6 sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita faktorkan. Ya, ini pelajaran SMP ya. Ya, jadi kita cari dua angka yang ketika dikalikan itu menghasilkan positif 6 dan ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Jadi ketika dikalikan menghasilkan positif 6 dan ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Maka 2 dan 3 sama-sama negatif. Ya, negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Ya, berarti di sini Y dikurang 2, Y dikurang 3. Maka Y dikurang 2 sama dengan 0, atau Y dikurang 3 sama dengan 0. Ya, berarti negatif 2 nya pindah ke kanan, berarti Y sama dengan positif 2,
atau Y sama dengan positif 3. Selanjutnya, variabel Y ini kita akan ubah kembali menjadi bentuk tanda mutlak. Ya, kita kembalikan ke bentuk asalnya. Sehingga menjadi yang pertama, yang ini ya, Y sama dengan 2, Y-nya berubah menjadi nilai mutlak 4X tambah 1 sama dengan 2. Atau tadi Y sama dengan 3, Y-nya kita ganti menjadi nilai mutlak 4X tambah 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari himpunan penyelesaiannya. Ya, yang pertama kita cari himpunan penyelesaiannya untuk nilai mutlak 4X tambah 1 sama dengan 2. Menggunakan metode teorema, maka ada dua kemungkinan jawaban. 4X tambah 1 sama dengan 2, atau 4X tambah 1 sama dengan negatif 2. Ya, 4X sama dengan positif 1 pindah ke kanan, berarti 2 dikurang 1. 4X sama dengan 2 dikurang 1, 1, berarti X sama dengan 1/4. Atau yang di sebelah kanan, 4X sama dengan negatif 2, positif 1 pindah menjadi negatif 1. Berarti 4X sama dengan negatif 2 kurang 1 negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 3/4. Ya, itu untuk nilai mutlak 4X tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang di sebelah kanan ini, nilai mutlak 4X tambah 1 sama dengan 3. Ya, metode teorema berarti 4X tambah 1 sama dengan 3, atau 4X tambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, jadi mudah saja ya kalau gunakan metode teorema. Berarti 4X sama dengan 3, positif 1 pindah ruas, berarti negatif 1. Maka 4X sama dengan 3 kurang 1 itu 2. Ya, berarti X sama dengan 2/4, atau kalau lebih sederhana lagi, X sama dengan 1/2. Yang di sebelah kanannya, berarti 4X sama dengan negatif 3, positif 1 pindah menjadi negatif 1. 4X sama dengan negatif 3 kurang 1 itu negatif 4, berarti X sama dengan negatif 4 bagi 4 itulah negatif 1. Ya, kita sudah dapat nilai X-nya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita mulai dari angka yang paling terkecil, negatif 1 ya. Negatif 1, kemudian negatif 3/4, kemudian 1/4, dan yang terakhir adalah 1/2. Ya, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya ya, yang bagian B, kita misalkan lagi ya. Kita misalkan di sini yang sama adalah nilai mutlak X kurang 1 ya. Berarti nilai mutlak X kurang 1 saya misalkan sebagai ya P lah. Sekarang P. Berarti lihat ya, bentuknya berubah menjadi 2P ya. Jadi diubah itu hanya nilai mutlak X kurang 1 saja. Ya, berarti 2 tetap 2P pangkat 2 ya. 2P pangkat 2 dikurang 5 sama dengan, nah yang ini lagi, nilai mutlak X kurang 1 kuadrat ya, karena nilai mutlak X kurang 1 sudah menjadi P tadi, berarti P kuadrat ditambah 4 ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita pindahkan ke ruas kiri ini, P kuadrat dengan positif 4 kita pindahkan ke kiri, berarti 2P kuadrat, karena di sini P kuadratnya positif berubah menjadi negatif ketika pindah, P kuadrat dikurang 5, kemudian ini ya ditambah 4 ya, karena pindah ruas tadi berarti menjadi negatif 4 sama dengan 0.
Selanjutnya 2P kuadrat dikurang P kuadrat, hasilnya adalah P kuadrat negatif 5 kurang 4 negatif 9 sama dengan 0. Ya, langkah selanjutnya adalah kita faktorkan ya. Berarti ya cara faktorkannya seperti ini. Sepertinya berarti P kuadrat sama dengan negatif 9 kita pindahkan ke ruas kanan kalau begitu ya. Berarti menjadi positif 9. Selanjutnya P sama dengan ya akar kuadrat dari 9. Jangan lupa plus minus. Oke. Ya, jangan sampai kalian lupa plus minusnya. Berarti P sama dengan akar dari 9 adalah 3. Berarti plus minus 3. Artinya apa? Artinya P di sini sama dengan positif 3 atau P sama dengan negatif 3. Ya, jadi maksudnya plus minus ini ada dua kemungkinan jawaban ya, bernilai positif dan yang bernilai negatif. P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 3. Kita kembalikan P-nya menjadi bentuk nilai mutlak. Ya, berarti P-nya tadi adalah nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian di sini nilai mutlak X kurang 1 sama dengan negatif 3. Nah, perhatikan di dua kemungkinan jawaban ini. Ya, nilai mutlak X kurang 1 sama dengan positif 3. Ya, mungkin saja ya. Karena hasil dari nilai mutlak kan pasti akan bernilai positif. Sekarang perhatikan yang ini. Nah, hasil dari nilai mutlak di sini katanya bernilai negatif. Ya. Nah, sementara di sini ya tidak ada angka di luar dari tanda mutlak ini, tidak ada angka lagi. Ya, jadi khusus nilai mutlak yang ada di ruas kiri. Nah, hasil dari nilai mutlak ini tidak mungkin akan bernilai negatif ya, karena hasil dari nilai mutlak kan akan selalu bernilai positif. Ya, maka untuk kemungkinan ini ya, untuk kemungkinan yang saya lingkari ini tidak memenuhi. Ya, kenapa saya katakan tidak memenuhi? Karena hasil dari nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif ya, tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga kita tidak akan mengerjakan kemungkinan yang kedua ini ya, karena tidak memenuhi. Nah, maka yang akan kita kerjakan adalah yang pertama saja. Oke? Ya, mudah-mudahan kalian paham apa maksud saya. Di sini kita hanya akan mencari himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Metode teorema berarti X kurang 1 sama dengan 3 atau X kurang 1 sama dengan negatif 3. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Berarti X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan. Berarti 3 ditambah 1. X sama dengan 4. Selanjutnya X sama dengan negatif 3. Negatif 1 pindah ke kanan berarti ditambah 1. Berarti X sama dengan negatif 3 tambah 1 negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita urut dari angka yang paling terkecil negatif 2,4 ya. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Sekian video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ke gurunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.